Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 9, 16, dan juga 48. Perkenalkan, nama saya Cici Stianingrum, NIM 34. Nama saya Emira Saumaya dengan NIM 045. Nama saya Mila dengan NIM 063. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 9. Saya akan menjelaskan tentang pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 9. Terdapat dua pandangan. Yang pertama adalah pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi lancar dan tidak lancar dimaksudkan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu perusahaan. Anggapan lain bahwa pengklasifikasian tersebut memberikan identifikasi tentang sumber dana dan kewajiban suatu perusahaan yang terus-menerus berputar. Yang kedua adalah kriteria untuk pengklasifikasian aktiva dan kewajiban menjadi lancar dan tidak lancar adalah apakah aktiva atau kewajiban tersebut dapat direalisasikan dalam jangka pendek, dan kriteria untuk pengklasifikasian aktiva dan kewajiban sebagai suatu perputaran adalah apakah aktiva atau kewajiban tersebut diselesaikan dalam rangka menghasilkan pendapatan selama siklus operasi normal suatu perusahaan. Terdapat 9 cakupan aktiva lancar. Yang pertama adalah kas dan bank. Yang kedua adalah surat-surat berharga yang mudah dijual dan tidak dimaksudkan untuk ditahan. Yang ketiga adalah deposito jangka pendek. Yang keempat adalah piutang. Yang kelima adalah wesel tagih yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Yang keenam adalah persediaan. Yang ketujuh adalah pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar. Yang kedelapan adalah pembayaran pajak di muka. Dan yang terakhir adalah biaya dibayar di muka. Terdapat 8 cakupan kewajiban jangka pendek. Yang pertama, pinjaman bank dan pinjaman lainnya. Yang kedua, hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayarkan. Yang ketiga, uang muka penjualan. Yang keempat, hutang pembelian aktiva tetap. Yang kelima, penyisian kewajiban pajak. Yang keenam, hutang dividen. Yang ketujuh, pendapatan ditangguhkan. Dan yang terakhir adalah kewajiban kontingen. Terdapat dua hal penting penyajian dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah dengan adanya pengkelompokan dan penjumlahan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek di neraca, maka akan meningkatkan kegunaan informasi yang disajikan. Yang kedua adalah jumlah aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek yang tersajikan lazimnya tidak dikurangkan dengan aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek lainnya. Akan tetapi, saling menghapuskan bila dibenarkan menurut hukum, dan saling menghapuskan itu merupakan realisasi atau penyelesaian aktiva atau kewajiban yang diharapkan. Keterbatasan pengklasifikasian lancar dan tidak lancar. Klasifikasi lancar dan tidak lancar pada umumnya dipercaya dapat memberikan identifikasi tentang bagian modal perusahaan yang relatif liquid yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam siklus operasi yang normal. Akan tetapi, selama usaha perusahaan tetap berlangsung, maka perusahaan harus secara terus-menerus menggantikan persediaan yang harus direalisasi dengan persediaan baru agar terjadi kesinambungan usaha. Pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16. Definisi dari pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Pengakuan biaya perolehan awal aset tetap. Untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi 2 kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Slide selanjutnya yaitu biaya selanjutnya. Jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi kriteria
kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Maka, biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak memenuhi dia kriteria di atas, maka biaya tersebut langsung dibebankan, misalnya biaya perawatan sehari-hari. Slide selanjutnya yaitu umur manfaat. Beberapa hal di bawah ini yang harus diperhatikan dalam menentukan umur manfaat suatu aset. Yang pertama yaitu ekspektasi daya pakai aset. Yang kedua, ekspektasi tingkat keausan fisik aset. Yang ketiga, keusangan teknis dan keusangan komersial. Yang keempat, pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum, misalnya karena sewa. Nilai wajar menurut PSAK adalah nilai di mana suatu aset dapat ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang dipahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar bukanlah nilai yang akan diterima atau dibayarkan entitas dalam suatu transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan. Pada slide selanjutnya yaitu revaluation model. Pencatatan aset tetap dapat dilakukan dengan dua model, yaitu cost model atau revaluation model. Pada cost model, aset tetap dicatat sebesar nilai perolehannya, kemudian disusutkan menurut nilai bukunya. Sedangkan pada revaluation model, aset tetap direvaluasi secara berkala untuk menentukan nilai wajarnya pada tanggal revaluasi. Selanjutnya, revaluation model juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu proporsional dan eliminasi. Apabila suatu aset dicatat dengan revaluation model, seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi juga. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya. Slide selanjutnya yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 48. Pernyataan standar akuntansi keuangan 48. Isi PSAK 48. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Tujuan terpulihkannya. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menetapkan prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Indikasi penurunan nilai. Terdapat indikasi yang diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum. Suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Unit penghasil kas. Unit penghasil kas adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika
Nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Jurnal pembalik kerugian penurunan nilai. Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset atau selain goodwill pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan. Pembalikan rugi penurunan nilai aset individual. Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang dapat diatribusikan ke pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau penyusutan. Seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya, pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan atau amortisasi yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya. Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas. Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas dialokasikan pada aset dari unit tersebut atau kecuali untuk goodwill secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui segera dalam laba rugi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.